Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang KZKG pertama sampai dengan KZKG yang edisi terakhir. KZKG adalah Kage atau pimpinan dari Sunagakure. Pak Kades Suna umumnya dianggap sebagai shinobi terkuat di desa, di mana dalam sejarahnya, KZKG sudah mencapai generasi kelima. Meskipun awalnya tidak jelas bagaimana seorang kandidat dipilih untuk jabatan KZKG, namun dalam novel Gara Hiden kemudian dijelaskan bahwa posisi KZKG merupakan turun-temurun dari sebuah klan, yaitu klan KZKG. Sepanjang sejarahnya, KZKG telah mendapatkan reputasi sebagai orang yang ditakuti dan dihormati di seluruh dunia, karena bertanggung jawab untuk menjaga Suna agar sejajar dengan desa-desa lain, meskipun ukuran desanya kecil. Namun, gelar KZKG kadang-kadang dianggap terkutuk, karena semua KZKG termasuk KZKG saat ini, mereka semua telah menemui kematian sebelum waktunya, di tangan para pembunuh. Berikut adalah urutan KZKG, dari yang pertama sampai KZKG yang terbaru. Yang pertama atau KZKG pertama, ada Reto. Reto bisa dibilang adalah orang yang menciptakan Sunagakure. Selain itu, dengan kekuatan luar biasanya, Reto telah mengumpulkan semua shinobi yang tinggal di gurun agar menjadi bawahannya. Pada pertemuan 5 Kage generasi pertama, ada sebuah info menarik. Ketika Hashirama Senju berniat membagikan biju tangkapannya kepada desa lainnya, Reto adalah satu-satunya Kage yang menolak. Reto mengatakan kalau dirinya sudah menangkap Sukaku yaitu biju berekor 1. Dan karena kondisi tersebut, Reto lebih memilih untuk diberikan sebuah tanah yang subur oleh Konoha, mengingat Sunagakure adalah negeri padang pasir dengan tanah yang tandus. Berdasarkan backgroundnya, Reto bisa dibilang adalah KZKG yang kuat. Dirinya berhasil menguasai biju dan mirip dengan kasusnya Dewa Shinobi yaitu Hashirama Senju. Jika Reto cuma berhasil mendapatkan 1 biju, Hashirama berhasil menangkap beberapa biju termasuk Kyuubi si ekor 9. Selain itu karena kelakuannya yang menolak biju Hashirama dan lebih memilih tanah yang subur, banyak orang kemudian menyebut Reto dengan sebutan bisnismen, atau KZKG yang berjiwa bisnis. Meskipun dalam hidupnya Reto sudah banyak berjasa bagi Sunagakure, namun KZKG pertama harus mendapatkan nasib yang tragis. Menurut Naruto Official Databook yang ketiga, Reto diceritakan meninggal sebelum waktunya, yaitu dirinya mati di tangan pembunuh. Tidak diketahui siapa yang membunuh, apakah cuma 1 orang ataupun digangbang? Dan tidak diketahui juga jutsu apa yang digunakan pembunuh, apakah dengan jutsu terlarang atau malah dengan menggunakan senjata dewa? KZKG kedua atau Nidaime KZKG ada seorang bernama Samon. Jika KZKG pertama punya jiwa bisnis, maka KZKG kedua punya jiwa visioner. Samon adalah orang pertama desa Suna yang diceritakan meneliti Jinchuriki. Tujuan Samon meneliti Jinchuriki adalah guna meningkatkan kekuatan Sunagakure agar sejajar dengan desa-desa besar lainnya. Selain meneliti Jinchuriki, Samon juga merupakan orang pertama di desa Suna yang mencetuskan penggunaan Kugutsu dalam pertempuran. Di era KZKG kedua ini, Sunagakure menciptakan banyak sekali Kugutsu guna menambah jumlah pasukannya, dan lagi-lagi tujuan dari semua itu adalah meningkatkan kekuatan desanya. Samon juga diceritakan memanfaatkan medan gurun di sekitarnya guna pengembangan ninjutsu baru di desa. Melihat kondisi tersebut, bisa jadi, jutsu yang berkaitan dengan pasir semisal jutsu pasir besi dan pasir emas, jutsu-jutsu itu adalah pengembangan dari jutsunya Samon. Sama seperti KZKG pertama Reto, KZKG kedua Samon juga diceritakan mati dibunuh. Dan karena kejadian itu, banyak orang kemudian menyebut kalau KZKG adalah jabatan yang terkutuk. Yang ketiga ada KZKG ketiga atau Sandaime KZKG. Tidak seperti KZKG pertama dan kedua yang diketahui namanya, KZKG ketiga tidak pernah diungkapkan namanya, baik itu lewat manga, anime, ataupun lewat databook. Jika KZKG pertama sifatnya lebih ke arah bisnis, lalu KZKG kedua disebut sebagai seorang yang visioner, maka KZKG ketiga bisa dikatakan sebagai KZKG yang pintar. Sandaime KZKG diceritakan meneliti Jinchuriki Sukaku beserta kemampuannya.
Setelah menyelesaikan penelitiannya, Sandaime kemudian berhasil menciptakan kekuatan manipulasi pasirnya sendiri. Dirinya menggabungkan cakra magnetik miliknya dengan bubuk besi sehingga lahirlah jutsu terbaru bernama pasir besi. Jutsu pasir besi atau bisa disebut sebagai jutsu Kekkei Genkai elemen magnet adalah jutsu yang sangat kuat. Karena jutsu inilah Sandaime Kazekage dikatakan sebagai Kazekage terkuat dalam sejarah Sunagakure. Kontrol magnetik pasir besi Kazekage ketiga memberinya kekebalan dari semua senjata logam. Selain itu jutsu pasir besi adalah lawan alami bagi pengguna Kugutsu, mengingat pasir besi dapat menyumbat sendi pada boneka sehingga boneka Kugutsu tidak dapat digerakkan. Sandaime Kazekage juga bisa membuat bermacam-macam senjata dengan memanipulasi bentuk pasir besinya. Dan karena kemampuan luar biasa inilah, Nenek Chiyo kemudian menyebut pasir besi sebagai senjata paling ditakuti dalam sejarah Sunagakure. Sama seperti Kazekage pertama dan kedua, Kazekage ketiga juga diceritakan dibunuh oleh orang, di mana orang yang dimaksud adalah Sasori. Tidak sampai di situ saja, setelah Kazekage ketiga dibunuh, Sasori kemudian merubah Kazekage ketiga menjadi boneka Kugutsu dan menjadikannya sebagai Kugutsu favoritnya. Sasori diceritakan juga bisa menggunakan jutsu pasir besi Kazekage ketiga meskipun tubuhnya sudah berubah menjadi boneka. Namun meskipun begitu, pada Naruto Shippuden episode 457, pasir besi dari Kugutsu dikatakan lebih lemah dari pasir besi versi aslinya. Pada animenya juga ada sebuah duel menarik yaitu duel Orochimaru melawan Sasori. Duel mereka bisa dikatakan duel Sandaime Kazekage melawan Sandaime Kazekage. Mengingat baik Orochimaru maupun Sasori, mereka berdua menggunakan Kazekage ketiga sebagai pionnya. Orochimaru menggunakan Edo Tensei Sandaime, sedangkan Sasori menggunakan Kugutsu Sandaime. Kalian bisa melihat duel tersebut pada Naruto Shippuden episode 457. Kazekage keempat atau Yondaime Kazekage adalah Rasa. Rasa adalah bapa dari Gaara sekaligus dirinya adalah orang yang menyegel Sukaku ke dalam tubuh Gaara. Yondaime Kazekage adalah pengguna jutsu pasir bernama pasir emas. Pasir emas merupakan jutsu yang ditemukan Rasa setelah mempelajari jutsu pasir besi milik Sandaime dan ditambah kemampuannya perihal elemen tanah dan angin. Jutsu pasir emas dikatakan memiliki berat yang lebih tinggi daripada pasir biasa. Dan karena kemampuan inilah, Rasa berkali-kali diceritakan berhasil menghentikan amukan Sukaku. Ketika Konoha sedang bersiap mengadakan ujian Chunin gabungan dengan Sunagakure dan Otogakure, Orochimaru selaku pimpinan Otogakure menawarkan sebuah kesepakatan dengan Sunagakure, dan tujuannya adalah menghancurkan Konoha. Hari di mana dua sekutu pimpinan untuk bertemu akhirnya tiba. Namun pada pertemuan tersebut Rasa harus menerima kenyataan pahit, saat dirinya lengah, Rasa dihabisi oleh Orochimaru menggunakan pedang Kusanagi. Selang beberapa hari, mayat Rasa yang membusuk akhirnya ditemukan di pinggiran desa. Mereka kemudian menyadari bahwa Orochimaru telah mengkhianati Sunagakure. Kazekage kelima atau Kazekage terbaru ada Gaara. Gaara adalah karakter yang sering muncul di animenya dan dirinya merupakan karakter yang sering dibicarakan. Karena kondisi tersebut maka Mimin tidak perlu banyak-banyak menceritakan Gaara. Kazekage kelima atau Godaime Kazekage diketahui dapat menggunakan 3 elemen dasar yaitu elemen tanah, angin, dan juga petir. Selain itu menurut novel Gaara Hiden, Godaime dapat menggunakan teknik elemen lanjutan yaitu Kekkei Genkai elemen magnet. Elemen lanjutan tersebut merupakan turunan dari ayahnya yaitu Kazekage keempat Rasa. Kazekage ke-6 meskipun generasinya belum sampai ke sana, namun dalam novel Gaara Hiden sedikit disebutkan spoilernya. Sebelum Shikadai Nara lahir, penasehat Sunagakure sempat mengatakan pernyataan menarik. Jika pamannya Shikadai yaitu Gaara, katakanlah meninggal tanpa ahli waris, maka Shikadai lah yang akan menjadi Kazekage selanjutnya, mengingat Shikadai masih memiliki garis keturunan dengan klan Kazekage. Karena kejadian krisis tersebut, para petinggi desa Suna kemudian menyarankan Gaara untuk segera menikah sehingga Sunagakure nantinya memiliki Kazekage penerus. Oke, cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng, terima kasih.